kepada kita semua. Selamat pagi teman-teman. Tuhan Allah Yesus Kristus Jehovah Nebata menjadi God. Selamat pagi teman-teman. Kita ketemu lagi pagi ini bersama Dr. Osman Tua Purba. Ya, Dr. Osman Tua Purba, dokter yang kita banggakan bersama-sama. Ya, hari ini kita bertemu dengan Osman Tua Purba. Kita akan menyaksikan acara yang sangat menarik, lebih menarik dari acara yang sebelum-sebelumnya. Pertama, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan karena rahmat-Nya dan lindungannya kita tetap bisa bertemu lagi. Ya, saya harap kita bisa mengandalkan Tuhan dalam setiap perkara, baik perkara kecil maupun perkara besar. Hanya melalui Tuhan kita akan mendapatkan berkat dan kemegahan. Untuk itulah kita harus mengucap syukur, memuji Tuhan sepanjang masa, dari waktu, dari awal dan sampai kesudahannya. Tuhan telah memberikan kepada kita hidup yang baik, lebih baik daripada yang kita rencanakan. Baiklah teman-teman, mari kita saksikan acara berikut. HP, ya boleh lah. Berarti pengalaman selama ini gimana gitu loh? Pernah diselingkuhi atau pernah menjelingkup sih Pak? Gila pertanyaannya. Biasa kan? Kriteria pria idaman Mbak Vera itu seperti apa sih? Itu tadi. Mama apa sih? Konco saiki aku diwawancara ambek. Ya, aduh kok agak nggak enak ya feelingnya. Mbak Vera lebih memilih untuk menjadi presenter on air atau off air sih Mbak? Dari segi ting ting ting. Aduh, apa tuh ting ting ting? Dua-duanya nggak bisa dipisahin, mohon maaf. Alasannya deh. Alasannya saling untuk menjadi presenter on air atau off air sih Mbak? Dari segi ting ting ting. Aduh, apa tuh ting ting ting? Dua-duanya nggak bisa dipisahin, mohon maaf. Alasannya deh. Alasannya saling mensupport satu dengan yang lain. Kalau cuman di on air aja, kita nggak bisa in touch dengan masyarakat. Tapi ketika off air kan kita bisa komunikasi langsung. Tapi gitu. memang biasanya orang yang dikenal on air lebih lama lebih mahal. Aduh. Oke, nah itu pertanyaannya standar. Masih standar tahap pertama. Pertanyaan kedua, Mbak Vera ini di layar itu memang kelihatannya ya dalam tanda petik lah, nggak pernah senyum, serius. Pertanyaannya adalah, Mbak Vera ini pengen dikenal sebagai presenter cantik yang jutek tapi smart, atau ramah tapi sering blank sih? Aduh, mending yang pertama ya. Berarti jutek nih. Karena gini, kalau orang nggak kenal, aku diem gitu ya, emang kelihatannya jutek. Bener. Ini sebenarnya nggak ada niatan jutek, cuman ya memang bentukan wajahnya begitu. Dan ada pengalaman nggak sih Mbak ketika narasumber yang komentar, mungkin setelah diwawancara terus nge-tweet atau mungkin wah presenternya kok gini ada nggak sih Mbak? So far nggak ada sih. Nggak ada ya. Wah, ternyata juteknya tidak beralasan untuk jadi dijauhi banyak orang. Ternyata senyumnya juga wow luar biasa. Apa sih? Pertanyaan ketiga, Mbak Vera lebih suka mengkritik atau dikritik sih dalam kehidupan ini? Dikritik. Hal apa yang paling sering dikritik ke Mbak Vera? Hal apapun ya, terutama sih misalnya dari mentor-mentor sih, kalau siaran hasilnya gimana gitu. Dan menurut aku memang dari diri kitanya juga harus aktif untuk misalnya bertanya, karena kadang sampai sekarang pun masih ada mentor aku yang tetap WhatsApp gitu, ngasih masukan, dan menurut aku itu adalah kritik-kritik yang membangun kan gitu. Ini juga masih junior ya, tetap harus terus belajar lah.
tuh para konco. Jadi dikritik tuh jangan baper. Untuk kebaikan kita juga gitu ya Mbak Vera ya. Betul. Pertanyaan selanjutnya Mbak Vera. Mbak Vera terobsesi menjadi seorang presenter itu untuk terkenal atau untuk finansial sih Mbak? Terkenal atau finansial? Bingungin kan? Jujur sih, iya, nggak dua-duanya. Karena memang passion kan, akhirnya memantapkan hati untuk terjun di jurnalis gitu. Jadi dalam hati kecil udah seneng, susah-susah apapun, Iya, ya menikmati Mbak, betul. ya. Pasti ya, gede lah. Yeah. Selanjutnya Mbak Vera. Mbak Vera itu memilih untuk gagal move on atau gagal terkenal? Nggak dua-duanya juga. Rahasia nih move on. Hidup itu harus cepat move on dan move up, pemirsa. Mohon maaf. Terus satunya lagi tadi apa? Gagal terkenal. Nggak terkenal juga sih memang sampai sekarang. Dan itu memang tidak menjadi tujuan ya. Tidak menjadi tujuan, ngalir. Pasti ada tujuan dong untuk sebuah pencapaian itu. Kalau pencapaian tadi kan beda, kayak pengen punya program sendiri gitu. Nah, mau ngomongin tentang move on nih, nah yang lebih sensitif nih. Apa? Mbak Vera ketika memilih pasangan hidup itu memilih orang yang ganteng tapi profesinya biasa atau pria sederhana tapi terkenal sih Mbak? Pertanyaannya suka begini deh ya, itu bisa dikombin nggak? Yang pasti sih satu ya, kalau aku sih lebih milih yang bisa diajak jadi imam gitu. Sesimpel itu, karena cita-citaku kalau misalnya diimamin sama suami itu kayaknya punya ketenangan batin yang luar biasa deh. Kriteria pria idaman Mbak Vera itu seperti apa sih? Itu tadi. Imam apa sih? Ya pasti cerdas. Kalau ngeliat orang cerdas tuh kayaknya langsung gampang jatuh hati gitu. Enak sekali ya, cerdas gampang jatuh hati. Ngomong-ngomong nih, netizen juga nanya nih, Mbak Vera ini nggak punya pacar, orangnya seperti apa sih Mbak Vera? Ya. Mau tahu aja. Jawab pokoknya. Mau tahu aja. Oke, kita skip. Artinya ada orang yang dekat atau mungkin Mbak Vera itu udah punya pasangan hidup, atau mungkin Mbak Vera kan orang pada nggak tahu Mbak Vera. Ternyata orang yang selama ini diidolakan ternyata udah menikah lah. Ternyata orang diidolakan udah nggak tahu. Saya kan orang luar, jadi saya nggak tahu. Orang luar ya. Belum menikah. Dan ya fokus aja sekarang sama kerjaan. Kalau saya percaya bahwa Tuhan akan mempertemukan di waktu yang tepat dengan orang yang tepat gitu. Jadi sekarang ya berteman aja. Jawab saudara-saudara, masih berteman saja. Jadi muncul di para konco, para sedulur ya. Tapi ya itu standarnya tadi harus jadi imam. Berat itu imam. Oke, selanjutnya Mbak Vera. Kena deh dapet. Mbak Vera, selama bergaul dengan banyak teman atau bergaul dengan lingkungan aktivitas dan lingkungan aktivis dan mungkin jurnalis lah, Mbak Vera ini lebih suka dikagumi atau mengagumi sih Mbak Vera? Mengagumi. Humble sekali Mbak Vera ini ya, dari tadi jawabnya itu yang aman-aman terus. Nggak gitu, karena kalau kita mengagumi orang, otomatis kita bisa banyak terinspirasi kan dari situ gitu. Tapi kalau pengen dikagumi, ya mohon maaf, itu nanti jatuhnya bisa ke sombong, nggak mau lagi belajar gitu kan, merasa sudah puas diri. Itu sih bahaya sih. Tuh, para konco, humble ya jawabannya ya. Tapi memang benar kita harus apa istilahnya Mbak ya, merendahkan diri untuk menaikkan derajat kita. Oke, itu kayak maknanya merendah untuk meroket ya, aduh. Oke, Mbak. Kacau. Mbak Vera pasti selama menjalin hubungan dengan teman, menjalin hubungan dengan pria dan sebagainya, pasti banyak sekali yang pasang surutnya kehidupan berpasangan atau mungkin bertemanan lah. Sangat berusaha ya untuk mengarahkan ke sana ya. Mohon maaf nih pertanyaannya ya. Aduh. Aman, saudara. Ya. Berusaha so serius gitu pembawaannya. Kalau konco tenang, tetap saya usahakan. Ini apa sih? Ada pesan-pesan
Mbak Vera pernah diselingkuhi atau pernah menyelingkuh sih Mbak? Gila pertanyaannya. Biasa kan? Pasti pernah lah, maksudnya pengalaman-pengalaman gitu untuk dibagikan kepada para pemirsa, para anak muda yang pengen jadi presenter ternyata harus menjaga kehidupan seperti itu loh Mbak Vera. Apa hubungannya dengan menjaga kehidupan? Mohon maaf. Ada dong, ada yang menjaga hubungan dengan orang lain itu berarti harus ada step-stepnya gitu. Ilmu dari Mbak Vera penting buat masyarakat ya. Masyarakat yang mana? Mohon maaf. Saya belajar dari Blangkon TV aja lah. Jadi gimana tadi jawabannya? Jawabannya terserah Mbak Vera, pernah diselingkuhi atau Mbak Vera tuh sering menyelingkuhi? Iya, menurut Blangkon TV gimana? Ya, kalau saya ngeliat sih Mbak Vera nggak pernah diselingkuhi lah. Jadi nggak ada jawaban. Iya, tadi kan udah dijawab. Ya udah. Artinya apa? Ngikut aja. Pokoknya tadi jawabannya apa? Jawabannya itu ya. Tepat ya. Jadi benar-benar standarnya tinggi nih Mbak Vera. Pertanyaan terakhir Mbak Vera, ketika ada pilihan ditarik sebagai apa mungkin dari pihak birokrat lah, Mbak Vera lebih kedepannya mungkin 10 tahun ke depan, 5 tahun ke depan pengen menjadi seorang menteri atau seorang duta besar sih Mbak Vera? Kalau seorang pencapaian karir Mbak Vera sebagai jurnalis, nggak mungkin tuh, bukan tidak mungkin seorang jurnalis itu bisa menjadi birokrat, bisa menjadi politisi gitu. Ya memang tidak menutup kemungkinan, semua jalan bisa aja terjadi. Saya juga nggak berani bilang nggak mau gitu ya, misalnya ya ketika ada kesempatan ya mungkin bisa saja. Tapi jujur kalau sekarang sih saya merasa profesi jurnalis itu mempunyai privilege yang banyak. Makanya itu tadi kita bisa kenal dengan banyak orang dari berbagai macam lapisan masyarakat gitu. Jadi kalau fokusnya tadi ke birokrat gitu ya, jadi pejabat, itu tentu butuh ilmu yang benar-benar mateng dan bisa memberi manfaat atau enggak untuk orang lain. Kalau misalnya hanya untuk kepuasan pribadi, mohon undur diri saja. Ya, karena kebanyakan nih Mbak Vera dari jurnalis, presenter, terus nanti jadi corporate communication dan jadi akhirnya jadi birokrat seperti itu langkah-langkah. Itu juga tidak mungkin lah ya. Betul. Karena jalannya presenter itu kan seperti itu lah. Anda membaca pola ya. Atau nanti saya jadi birokrat, saya kan presenter di bulan nanti. Iya ya. Selanjutnya Mbak Vera lebih dekat dengan orang tua papa atau mama? Dua-duanya sama kok. Lebih intens dalam hal curhat pribadi itu sama papa atau mama? Curhat pribadi ya pasti sama mama lah. Sosok mama buat Mbak Vera ini seperti apa sih untuk kehidupan Mbak Vera selama ini menjadi jurnalis dari nol sampai sekarang di salah satu televisi terbaik di Indonesia ini? Support beliau itu seperti apa? Ya supportnya yang pasti tidak pernah komplain. Kalau misalnya kita kan nggak pulang-pulang gitu ya, terus nggak tahu waktu kerjanya, nggak ada tanggal merah. Misalnya keluarga lagi pengen kumpul-kumpul di tanggal merah, kitanya nggak bisa. Lebaran juga kadang nggak bisa ikut lebaran gitu kan. Nah itu adalah bentuk-bentuk support yang betul-betul menjadi semangat kita gitu untuk bisa terus berprofesi di jurnalis. Apa yang dikatakan ibu, disarankan ibu, insya Allah menjadi berkah buat kita Mbak Vera ya. Saya bijak banget ya. Mbak Vera, kedekatan dengan ibu itu termasuk kedekatan ketika Mbak Vera dekat dengan cowok nggak sih? Kenapa larinya ke sana ya? Ini sudah bagus loh topiknya tentang ibu gitu kan? Menarik juga Mbak Vera, karena orang tua itu. Saya curiga ini pertanyaan-pertanyaan titipan dari mana sih sebetulnya? Orang tua itu buat anaknya itu pasti yang terbaik lah Mbak Vera. Ya nggak Mbak Vera? Iya betul, pasti berharap yang terbaik. Curhat tentang pribadi, tentang pria itu sering aja. Iya kadang-kadang lah. Apa? Terus apa? Aku susah ya. Presenter kali ini yang paling susah ini. Yang lainnya gampang-gampang ini susah banget. Ampun deh. Selanjutnya Mbak Vera. Mbak Vera lebih sering di PHP-in atau memberikan PHP sama orang sih Mbak Vera? Ya, orang tuh nggak harus pacar loh Mbak Vera. Astagfirullahaladzim. Nggak boleh lah PHP. Nggak boleh lah. Berarti pengalaman selama ini gimana gitu loh? Cukup saya dan Tuhan yang tahu, ya kan? Wawancara tuh. Ya,
menganggap pertemanan itu seperti apa sih Mbak Vera? Pertemanan atau sahabat itu, arti sahabat dan teman buat Mbak Vera itu apa? Teman, sahabat, dan PHP itu beda loh. Nah, teman dulu, Mengarahkannya kemana? arti teman dan sahabat dulu deh buat Mbak Vera. Oh, teman sahabat ya sangat berarti lah dalam hidup karena apa namanya, kita bisa curhat-curhat apapun juga ke mereka gitu kan. Dan dengan bertambahnya usia, sahabat itu jadi semakin mengerucut nggak sih, yang benar-benar stick with us, yang memang cocok gitu kan. Pernah nggak sih Mbak merasa dikhianati seorang sahabat itu Mbak? Alhamdulillah nggak pernah sih. Jangan sampai lah, nauzubillah min zalik, nggak mau. Nah, selanjutnya pertanyaan terakhir di segmen biar saya susah gagal. Segmen ini gagal sebenarnya. Banyak yang gagal ini. Terakhir Mbak Vera. Selanjutnya ke depan, mungkin kalau saya konkret 4 tahun, 5 tahun ke depan itu Mbak Vera. Kalau ada tawaran dari, nah ini akan tapi ya kita pasti normal aja kan. Saya belajar banyak dari politisi, jadi gimana pertanyaannya? Saya agak susah di situ. Enggak, ketika 5 tahun, 4 tahun ke depan ketika ada tawaran Mbak Vera untuk bergerak di bidang yang lebih maju dalam artian ditarik sebagai seorang mungkin ini bicara perusahaan besar atau Mbak Vera tetap menjadi jurnalis profesional. Juru bicara perusahaan besar. Iya, sebenarnya sama kan pertanyaannya sama tadi ya. Jadi Ini lebih konkret 4 tahun, 5 tahun ke depan. oh, kita lihat nanti lah. Jadi jawabannya Kita lihat nanti. Let's see. orang konco pun dasar. Saya kalah wawancara Mbak Vera ini. Gak apa-apa, tapi tadi ada beberapa poin yang kita sudah dapat. Ya. Orang konco tetap di belakang TV ya. Habis ini kita masuk di segmen nendang kondang, tetap di belakang TV, belakang no kontroversi. Nah, jangan lupa untuk saksikan The Blangkon TV untuk bisa mengetahui banyak sekali cerita-cerita inspiratif dari Mas Blangkon. Nah, para konco, saudara-saudara, setelah tadi kita di segmen Guyon Waton dan juga segmen Cino Bareng, sekarang kita masuk di segmen nendang kondang. Mbak Vera, ada 3 kata kondang yang ingin saya tanyakan berkaitan dengan profesi Mbak Vera. Yang pertama, sosok kondang siapa sih Mbak Vera yang sekarang menjadi inspirasi Mbak Vera dalam menjalani profesi sebagai jurnalis dan juga presenter televisi ini? Sosok kondang, Najwa Shihab. Why? Why? Karena dari dulu suka nonton programnya Mbak Nana dan menurut aku itu impactful, punya manfaat banyak di masyarakat. Dan luar biasa kan, Mbak Nana itu kalau bertanya sangat tegas dan lugas gitu, karakternya sangat kuat di situ. Belajar bersama beliau langsung tuh pernah? Karena pernah jadi bos kita. Kayaknya pernah kita deh. Oh gitu, bener nih. Jadi kan dulu jadi Wapimret kan di Metro TV. Dan bahkan waktu awal-awal karena aku sangat mengidolakan Mbak Nana gitu, aku sempat salah masuk ruangan. Jadi aku sebenarnya janjian sama Mbak Lulu, Prita Laura. Ruangannya sebelahan sama Wapimret ya kan. Salah masuk nih anak baru ya. Terus pas buka pintu, Mbak Nana, oh my god, idola gue gitu. Jadi benar-benar baru masuk Metro ketemu idola kan, jadi kayak it's okay, nggak apa-apa gitu. Oh iya, Mbak, itu kan rasanya malu banget ya karena ketemu idola gitu. Terus salah masuk gitu. Terus pernah ya ngobrol lah sama Mbak Nana. Apa sih beliau pernah memberikan trik atau mungkin pesan buat seorang Vera Balsuan ke depan menjadi presenter seperti apa? Ada nggak jangan beliau yang sampai saat ini ingat buat Vera? Mau terus belajar dan konsisten. Itulah Mbak Najwa Shihab ya. Dan orangnya juga low profile juga ya. Low profile, luar biasa. Oke, itu baru Konco. Pertanyaan kedua, sosok siapa yang paling berjasa di balik kondangnya Mbak Vera sekarang? Paling berjasa, aduh banyak ya. Guru-guru aku tuh banyak banget. Paling itu kan berarti yang nggak nyampe. Aduh, banyak banget.
Dari Pimpretnya dulu yang nawarin tuh di TV lokal ya kan. Mbak siapa? Itu Mas Imam namanya Pimpretnya. Terus Mbak Rini pertama kali yang ngajarin. Terus Mbak Prita Laura juga. Terus Om George Irfan yang punya Golden Voice ya kan. Ya banyak sih lagi yang lain. Termasuk keluarga? Keluarga juga pastinya. Kalau yang selalu support dari mama papa ini sebenarnya Mbak Vera ini milih apa saja pasti di ACC lah sama orang tua. Tapi sebenarnya dari hati kecil kedua orang tua ini Mbak Vera ini sebenarnya mau diarahkan sebagai menjadi apa sih Mbak Vera? Menjadi apapun yang baik. Jujur nggak pernah dibatasin. Kamu harus jadi A, jadi B, nggak pernah. Pernah ada pengalaman yang ini Mbak Vera? Maksudnya pasti membuat Mbak Vera tuh ingat sama jasa orang tua dan mama papa. Artinya seseorang tua bagi Mbak Vera ini sebenarnya begitu besar perjuangan mereka untuk kesuksesan Mbak Vera. Sebenarnya apa sih Mbak Vera ingin sampaikan ke orang tua, papa mama kita? Orang tua ya pastinya berterima kasih banyak atas semua pengorbanan dari hamil ya kan sampai aku dilahirkan ke dunia sampai sekarang sampai di titik ini betul-betul selalu didukung. Dan doa itu sih, doa orang tua itu nggak pernah luput menurut aku dalam kehidupan yang membawa banyak keberuntungan, membawa banyak kemudahan gitu. Jadi aku dari dulu kalau mau apapun ya kayaknya tuh ini bakal berat deh gitu, misalnya mau ujian mau apapun tuh pasti minta doanya dulu ke orang tua gitu, bahkan ke nenekku gitu kan, sampai biasanya puasa gitu. Iya, jadi sampai puasa atau di tahajudnya selalu didoakan. Jadi itu sih yang selalu menurut aku nggak akan pernah ada habisnya Pengorbanan orang tua ya? Pengorbanan orang tua dari doa-doa itu. Terakhir meluk orang tua tuh kapan? Lebaran ya kayaknya. Lebaran udah setahun lalu kan? Iya, kayak lebaran deh. Kemarin nggak ya? Hari Ibu kebetulan aku pas ke Bali. Iya, jadi Bali nggak sejak-sejak pas pulang. Tapi artinya memang orang tua itu ya dimanapun. Ketika kita jauh pasti kita kangen, ketika dekat pun kadang kita lupa, padahal dari hati kecil kita tetap aja kita sebenarnya pengen betul. Iya. Nah, itu Pak Waco. Sekarang pertanyaan ketiga berhubungan dengan kata kondang lagi. Sosok kondang siapa yang hingga saat ini ingin Mbak Vera kolaborasi dengan sosok kondang itu dan mungkin bisa tercapai atau mungkin keinginan dari Mbak Vera? Mbak Nana dong. Kolaborasi dalam bentuk apa kalau sama Mbak Nana? Pengen punya program bareng. Amin. Amin, ya kan? Mbak Najwa Shihab itu kalau Mbak Vera sendiri menilai ini perjuangannya hampir sama nggak sih dengan karir Mbak Vera itu, perjalanan beliau gitu? Aduh, nggak bisa di-compare lah ya. Saya nggak tahu secara persis gimana Mbak Nana. Tapi yang saya tahu dari ceritanya kan gimana Mbak Nana berjuang waktu tsunami Aceh itu luar biasa, semua mata tertuju pada Mbak Nana sampai nangis kan Mbak Nana, dan itu pasti juga saya paham betul pasti rasanya luar biasa menghadapi mayat-mayat gitu kan, dan seorang perempuan harus bisa tough di saat itu. Nangis, ya? Sama, mungkin saya juga nangis. Betul. Mewekan juga orangnya. Oh, ternyata mewekan juga. Iya. Tapi apa yang bisa Mbak Vera sampaikan ke Mbak Najwa Shihab sekarang kepada Mbak Najwa langsung? Nanti saya sampaikan karena saya akan wawancara Najwa Shihab. Teruslah menginspirasi. Terima kasih Mbak Nana. Singkat tapi kena tuh. Terakhir nih dari Mas Blangkon kepada Mbak Vera. Mbak Vera, terakhir pertanyaan saya adalah Mbak Vera ke depannya, saya tadi udah nyanyi pengharapan, pencapaian tapi nggak dapat ya. Apa maksudnya nggak dapat? Tapi intinya Mbak Vera ini dalam umur dan sekian ini sebenarnya target nih Mbak Vera untuk kapan untuk menuju ke pelaminan, ke perumahan. Oh my god. Jadi dari tadi pemirsa pertanyaan diarahkan ke sini. Masuk akal, orang kan pasti akan ke depan. Ya masuk akal sih memang. Luar biasa. Apakah itu sudah terpikir atau belum sih Mbak Vera?
Ya pasti terpikir lah, apa namanya, pasti orang tua kan juga juga menginginkan gitu kan, ya insya Allah lah. Berapa bersaudara di mana? 3 bersaudara tapi satu meninggal dunia. Mm-mm. Adik baru 3 hari. Yang mengikuti profesi sama Mbak Vera nggak ada ya? Nggak ada. Jadi Mbak Vera yang satu-satunya bekerja di jurnalis dan di bidang televisi ya? Iya betul. Terakhir lagi nih. Tadi katanya udah tetap ya usah. Lebih ke pesan aja kepada Oh oke. pecinta dunia televisi dan pecinta dunia broadcasting. Apa sih Mbak Vera bisa sampaikan ke masyarakat, anak-anak muda, anak-anak yang ingin meraih prestasi di balik layar televisi? Apa Pak? Di balik layar atau depan layar? Di depan layar dan di balik layar. Oke, ya yang pasti satu tadi kalau memang merasa ingin jadi jurnalis, maju aja, brave, berani untuk melangkah gitu ya. Coba kalau misalnya ada lowongan-lowongan, coba ikut. Mau itu TV lokal kek, mau itu TV nasional, kesempatan apapun di depan mata, jangan pernah dilewatkan. Coba aja. Terus yang kedua, willing to learn something new itu harus wajib banget. Karena kita sampai kapanpun harus terus belajar jadi jurnalis yang lebih baik dan handal gitu ya. Terus yang ketiga, konsisten. Karena kalau nggak mau konsisten, akan percuma dan sia-sia. Saya setuju, saya ikuti poin-poin itu. Mudah-mudahan saya bisa menjadi presenter terkenal seperti Vera. Luar biasa, sudah sangat terkenal loh. Oke, para konco, itu tadi 3 segmen yang cukup menggelitik, unik dan banyak inspirasi. Gelitik banget. Dengan Mbak Vera Basuhan, mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi para konco seluruh yang ada di manapun dan penikmat Amin. Blakon TV belak-belakan no kontroversi. Jangan lupa subscribe, komen, like, and share di Blakon TV belak-belakan no kontroversi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin.